Dan juga bisa juga dipakai untuk di event-event Jepangan. Contohnya nanti yang akan ada akhir bulan Juli ini. Tanggal berapa? Tanggal ini Party boxnya of mungkin Ring. kalau boleh nih kita coba buka nih ya. Ya. Di boxnya juga ada experience-nya juga ya, karena di sini kan box of joy ya. Jadi kalau misalkan dibuka, sebentar ya. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Tian上天下没有变，无路可走我们说. Udah bijaksana banget nggak belum gue ya? Sahabat Bedante, hari ini gue berpakaian seperti ini khusus karena gue akan ngomong tentang jualan keramik, nggak mungkin ya, gitu kan ya. Tentang cosplaying, pastinya dengan seorang narasumber kita yang keren banget dan sudah berkarir di bidang cosplaying selama berapa tahun? Udah hampir 18 tahun. 18 tahun, Go Handy, welcome bro, thank you very Halo. much ya. Gue buka dulu kacamata hitamnya. Nggak apa-apa ya pakai topinya ya? Nggak apa-apa, keren kok. Oh keren ya. Thank you. Jadi gue cosplay ini kayak Chinese ya? Kalau ini sih kayaknya tampilannya sih memang Chinese ya. Chinese ya? Masih bisa dibilang cosplay nggak sih sebenarnya kalau kayak gini? Cosplay itu kan singkatan dari costume play ya. Jadi kalau misalkan walaupun Chinese atau mungkin dari zamannya yang medieval Yeah, gitu ya, oke. dari yang bahkan jadi pahlawan pun itu termasuk cosplay ya. Oh, jadi semuanya pakai kostum orang gitu kan? Ya. Jadi cosplaying. Kita kostum play itu jadi kita memakai kostum dan kita ya seperti bermain peran ya. Seperti bermain peran, apakah menjadi Superman kah atau mungkin menjadi karakter yang dari anime Jepang, anime Amerika, atau enggak mungkin ya dari pahlawan-pahlawan itu juga bisa termasuk cosplay juga. Dimanapun ya, di Indonesia atau di luar negeri itu sama aja ya tetap ya? Sama. Cosplaying ya. Lu bisa kepikiran bisnis beginian kenapa bro? Awal sih kan saya memang hobi Jepang ya. Jadi kita juga ikut UKM di UKM di kampus untuk namanya Nippon Club. Dulu aku kuliahnya di Bina Nusantara. Oke. Nah, dari sana ya memang kita hobi. Saya juga hobi gambar dan juga hobinya nonton film-film animasi. Pertama-tama ya kita startnya bukan dari cosplay, kita startnya dari merchandise-nya dulu. Dari merchandise kita coba pertama-tama bawanya menjajakan ke teman-teman sendiri semua. Lalu kita mulai coba produksi fashion juga, ada kaos dan juga ada jaket. Jaket kita pertama-tama sih memang yang paling bikin kita laku ya jaketnya dari Naruto. Oh, jaket Naruto. Itu sepanjang masa kayaknya Naruto ya. Sampai hari ini masih rame ya? Naruto hebatnya sih ya dia dari dia kecil sampai dia dewasa sampai dia married dan dia punya anak. Jadi kayaknya dia ngikutin gue banget gitu. Jadi waktu gue kecil dia kecil, Ikut kecil. terus lama-lama dia gede sampai akhirnya dia married dan dia punya anak. Sekarang sih gue juga punya anak dan ya kurang lebih lumayan mewakili lah. Gitu Tuh, ya. mewakili. Nggak kayak Dragon Ball ya? Segitu-segitu aja udah punya anak juga tetap aja kayak gitu bentuknya. Dragon Ball sampai sekarang juga masih ada loh. Dia Iya. masih terus ya. Oh iya, dan gue demen banget sih sebenarnya Dragon Ball. Cuma maksudnya bentuknya seperti itu terus gitu kan? Oh, iya cuman kan dia juga ada kecil terus besar deh. Dua itu doang. Iya. Dua itu doang kan ya? Oke. Kayak ginian tuh jualan tuh sebenarnya musiman gak sih? Dibilang musiman sih karena trennya ya kan namanya film itu kan pasti kan dia berubah-berubah terus ya. Jadi ya kita dibilang musiman, ada yang musiman tapi kan kita carinya yang memang yang bagus. Jadi sampai sekarang pun gue juga masih suka
nonton anime juga. Jadi sebagai kita mau menjual produk gitu ya, ya kita harus lihat juga sih, ini nih bagus nggak sih animenya gitu ya, filmnya nih bagus nggak sih. Kalau misalkan memang menurut kita bagus, baru deh kita jualan tuh produknya. Tapi lu kan impor sendiri atau lu bikin? Ada yang impor, ada juga yang proudly made in Indonesia ya. Oh, oke. Jadi kayak misalkan untuk yang fashion sih biasa memang lebih bagus dari Indonesia kok. Contohnya nih seperti yang lagi dipakai nih. Oh, itu karakter apa? Ini dari filmnya namanya Jujutsu Kaisen, karakternya Yuji Itadori. Oke. Ini gue nanya gini benar nggak tahu ya. Karena beda generasi. Nonton juga dong, karena ya. kemarin ini juga dia baru rilis ada movie-nya juga di CGV kemarin. Nah, itu gue mau nanya, nontonnya tuh sebenarnya selain di bioskop ya, selain yang di bioskop punya, nontonnya sebenarnya di mana sih? Kalau sekarang udah banyak kok yang legal. Sekarang kita nontonnya ada di boleh nyebut merek juga di sini. Boleh. Ya di Netflix ada gitu ya. Di Ikiyi juga ada. Yang aku sih langganan sih 2 itu. Cuman masih ada banyak lagi sih yang gratis sih di Update terus ya? Termasuk di YouTube juga ada ya. Kemarin sih yang rame tuh Tokyo Revengers, dia ada di Muse ya. Di Muse channel di YouTube dia. Oke. Tapi updated terus, tiap episode baru itu selalu ada terus? Ada. Gua Syukurnya ada ya. Kalau misalnya nggak ada, bisnisnya kita nggak jalan dong nih. Iya juga sih bener. Nah, gue terakhir nonton tuh Senseiya. Nonton Senseiya. Itu pun nggak habis di RCTI. Itu zaman dulu banget kan gitu kan. Dan gue nggak tahu lagi. Sebenarnya gue juga suka sih. Zaman dulu tuh memang anime tuh masih agak jarang ya, agak susah ya. Yang legalnya banyak kan tuh. Jadi dia dari yang situs-situs ilegal lah istilahnya gitu ya. Dan juga waktu itu jualan masih zamannya VCD ya. VCD, satu VCD tuh harganya 25.000. Waktu itu sih mahal banget. Cuman sekarang udah banyak yang legal, jadi oke sih, nontonnya jadi lebih mudah sih. Lebih mudah, lebih gampang. Terus orang tuh beli kostuman cosplaying ini untuk dipakai kapan ya ceritanya? Nah, kalau yang di My Hobby Town kita sih produk cosplaynya kita buat yang senyaman mungkin ya. Jadi bukan sekedar, ada yang sih yang bikin murah gitu ya. Cuman kalau dipakainya tuh kadang-kadang nggak enak gitu. Karena kan saya sebagai penggemar juga, saya juga hobi gitu pakai kayak gini. Jadi kita juga pengen pakainya bisa nyaman dan bisa dipakai sehari-hari malah. Jadi mau ke mall pakai kayak gini masih oke gitu ya. Dan juga bisa juga dipakai untuk di event-event di Jepangan. Contohnya nanti yang akan ada akhir bulan Juli ini. Tanggal berapa? Tanggal 30-31 ya dia. 30-31 Juli. Tanggal 30-31 Juli di Senayan, nanti pasti pecah banget ya di sana. 2022 ya, jangan 2022. lupa ya 2022. Jangan 2024 nonton rekaman ini toto ini kiranya Juli tanggal 29. Juli 30-31. 30-31 di Senayan Park. Senayan Park. Itu rame banget tuh bakalan. Kalau ya aku juga kan kadang-kadang ngecek pasar juga ya. Aku ngecek sih trendingnya sih lagi naik sih untuk acaranya, namanya Impact Nation di sana. Impact Nation. Khusus Jepang atau semuanya cosplayer bisa masuk situ? Cosplayer sih semua sih pasti bisa masuk ya, karena dia memang ada lombanya juga. Tapi di sini memang dia fokusnya ke Jepang, terus juga ada game-gamenya juga, games yang lagi rame juga Genshin ya, Genshin Impact itu juga lagi rame. Cosplaynya juga banyak di sana. Cosplaynya juga banyak. Nah, kalau misalnya ada acara-acara seperti itu, biasanya setahun tuh berapa kali gitu? Nah itu sih kurang tentu. Apalagi gara-gara kemarin kan ada pandemi ya, kita 2 tahun ini udah nggak pernah ada event. 2 tahun nggak ada event sama sekali? 2 tahun nggak ada event, dan terakhir yang event pertama kali itu adanya di Mall of Indonesia waktu itu. Akhirnya ada acara cosplay pertama, dan gara-gara semua udah pada nggak sabar, jadi di sana tuh rame banget sampai hari keduanya dibatalkan gitu sama IO-nya. Hari ketiga gue di situ. Nah, hari ketiga gue ke situ bukan pengen nonton cosplay, tapi memang pengen datang. Cuma dapet berita katanya, wah lagi rame nih kemarin nih COVID nih, tiba-tiba tuh terus banyak banget orang gitu kan. Itu yang pertama setelah sekian lama, setelah 2 tahun nggak ada apa-apa ya. Sekian lama langsung di sana kayak rame banget gitu ya. Memang orang udah pada nungguin banget gitu, karena sebelumnya acaranya jadi cuman sekedar online aja kan. Ya online apa yang diseruin ya?
Di rumah lu pakai baju kostum-kostuman. Iya, makanya dia juga lombanya kayak dari foto aja gitu. Eh, rasanya beda lah ya sama sama kalau misalnya event offline. Oke. Dan biasanya sih tahun ke tahun yang rame kadang-kadang di Blok M, biasanya di Blok M ada acara Enichishai, terus juga ada acara Komifuro. Nanti Komifuro ada juga nih akhir tahun ini di Ice BSD nanti. Oh, oke. Mm-mm. Dan juga dari kampus-kampus biasanya sih bikin acara. Mungkin setahun yang rame sekitar 3 sampai 6 lah ya. 3 sampai 6 itu yang Yang besar. Yang Kalau besar. yang kecil-kecil sih pasti lebih. di Jakarta. Apa di seluruh Indonesia? Belum lah ya. Tapi Bandung gue tahu ada cosplaying ini community. Komunitas cosplay sih kita ada di grupnya juga ya di Facebook ya. Kalau misalkan mau ikutan di sana dari seluruh Indonesia pasti di-share di sana tuh infonya tuh. Jadi mau acara di Batam kah, mau acara di Oke. Kalimantan kah gitu ya. Nanti dia share di sana namanya di Jfest Indo Lover. Oke. Jfest Indo Lover. Itu yang untuk komunitas cosplay. Untuk komunitas yang ikut-ikut Jepangan gitu loh, Jepangan. acara-acara Jepangan. Oke, dari tadi lu ngomong Jepangan terus. Nah, cosplaynya lu berarti mostly ke Jepang atau semua bukan mostly, emang semuanya Jepang doang? Karena memang saya sih memang hobinya di Jepang sebenarnya gitu ya. Jadi memang kita ngambil yang Jepang, cuman nggak semua dari Jepang karena kita juga ada jual semacam wig-nya dari Elsa mungkin gitu ya. Oh, oke. Itu juga ada. Yang dari Disney juga ada. Yang penting cuan ya. Yang penting cuan aja. Eh, Iyalah. iya kali ya. yang pokoknya yang menurut kita banyak yang cari. Yang kita, lagi rame. Kita coba kita sediain gitu aja sih. Oke, tapi itu impor, bukan. Kalau wig impor. Kalau wig impor. Oke, karena harus nyaman ya. Karena kalau misalkan di lokal ya bahannya beda ya kadang-kadang ya. Untuk wig-nya itu ya. Ya. Tapi kalau zaman dulu nih, zamannya baru-baru pertama kali cosplay, wig itu kayaknya masih hal yang belum dikenal ya. Jadi hebatnya yang zaman dulu tuh ada yang warnain rambut sendiri gitu zaman dulu ya. Terus ada juga yang bikin Sailor Moon-nya itu dari benang wool gitu. Oh iya. Kalau sekarang sih wig-nya juga udah banyak ya variasinya dan juga udah bagus-bagus. Lebih proper untuk kelihatan untuk cosplay gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya lu bilang Jepang-Jepangan almost everything Jepang-Jepangan, marketnya juga mereka berarti yang beli sama lu pencinta karakter Jepang, karakter ya berarti ya. Yang hobi ya, karena kita juga bukan sekedar karakter aja, kita juga ada yang culture juga ada seperti kimono yukata, kimono musim panas itu kita ada juga, dan juga ada model yang seragam sekolah gitu kan juga kita juga ada ya. Itu termasuk culture ya, itu bukan termasuk karakter. Iya, itu culture. Makanya kita kalau di shop kita ada namanya semacam Japan Corner gitu. Oke. Jadi ada ikat kepalanya, ada mungkin juga Kipas. kipas ada, kipas kalau kipas kita tapi bentuknya masih animasi sih. Yang bentuknya kayak pajangan-pajangan atau enggak craft yang kurumiya itu dari kertas Jepang kayak gitu juga kita jual. Oke, jadi di toko adanya barang-barang untuk karakter, terus ada untuk kebudayaan, ada apa lagi selain itu? Merchandise apa lagi? Merchandise punya? Kita banyak juga ya, sebenarnya ada kayak semacam gantungan kunci ada, gantungan handphone ada, poster, boneka, tas, sama yang paling unik sih sarung guling ya. Sarung guling. Iya, kita ada sarung guling yang ukurannya 1,5 meter tuh tingginya. Jadi itu kalau misalkan kita pakai untuk tidur di rumah tuh pasti bisa mimpi indah dan tidur lebih nyenyak gitu. Karena gambarnya bisa gambar karakter favorit kita. Oh. Jadi seperti kita tidur dia. ditemanin sama karakter animasi gitu. Iya, sampai ada yang ngiler diomelin itu. Kalau ada yang ngiler, itu mungkin harus sering-sering ditutup aja mulutnya. Ya. Dan itu pasti nggak boleh kasih pinjem ke adenya gitu. Oh enggak. Cuman kalau misalnya di My Hobby Town sih kita enggak itu kan kalau di Jepang sana ya. Kalau di Jepang sana tuh ada yang ratingnya tuh 18 plus gitu ya. Yeah.
malah itu cenderung ke pornografi ya. Cuman kalau di My Hobbiton sih kita nggak jual tuh yang kayak gitu. Jadi kita yang masih kurang lebih safe for work lah. Oke, buat all age ya, buat semuanya. Ya kalau dibilang buat semuanya sih nggak juga ya, karena market dari kita juga ya dari SMA sampai ke baru kerja lah gitu. Oh, Jadi kalau oke. misalkan anak-anak yang ke tempat kita, palingan ya dia belinya merchandise-nya aja. Tapi kan banyak karakter-karakter yang cocok buat anak-anak gitu. Tapi lu nggak nyediain atau Apa nih misalkan karakter yang cocok? kalau gue zaman-zaman jadul taunya siapa ya? Shinchan, Doraemon. Iya, Iya kan? Shinchan kita produknya nggak ada. Shinchan kita nggak ada. Jadi kita termasuk di jaket ya, di fashion itu kita juga 13 ke atas sih. 13 ke atas. Ya Shinchan 13 ke atas tuh mestinya. Cuman kan fashionnya kalau misalkan yang untuk anak-anak nggak ada. Cuman bukan berarti kalau anak-anak nggak boleh beli ya, karena kita contohnya jubahnya Attack on Titan kita juga ada juga bikin yang size-nya memang yang buat kids. Yang itu kecil. juga ada. Oh. Sebagian ada ya kalau memang rame, kadang-kadang ada aja sih customer yang bilang untuk anaknya gitu ya. Belum tentu juga ya. Karena Tatonya sampai rumah dipakai sendiri. enggak lah kan memang ukurannya Ukurannya. ukuran anak-anak. Yang lagi rame apa sih sekarang? Yang lagi rame sekarang kemarin sih Attack on Titan ya. Attack on Titan kalau sekarang nih masih Jujutsu Kaisen. Oke. Seperti yang dipakai nih. Karena dia juga ada kemarin baru keluarin filmnya di bioskop. Oh, oke. Jadi rame gitu Jadi ya. agak rame. Jadi kebantu juga ya. Nah, kalau kayak begitu, gue selalu penasaran sama orang-orang fashion. Ini kan termasuk jadi ke arah fashion juga berarti kan ya. Udah ada trennya juga gitu kan. Nah, kalau tren-tren seperti ini, ada karakter di mana lagi pasti naikin gitu, rame banget tiba-tiba orang pada beli. Dan satu titik kan berhenti ya. Iya. Satu titik berhenti, lu apain tuh barang? Kalau misalkan ya kita harus jaga stok juga ya. Kalau misalkan memang udah seasonnya udah mau habis itu biasanya sih kita tahu kita ada aku juga ada tim marketingnya juga yang buat ngecek juga ini nih yang season ini nih sampai berapa episode sih gitu. Jadi ya kita usahain memang stoknya masih cukup sampai itu selesai. Dan kalau misalkan setelah itu masih agak rame ya kita bikin, cuman ya nggak seheboh pada waktu masih mulai filmnya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kondisinya di mana kalau panjang terus gitu kan jalan terus lu akan stok terus. Iya kalau masih banyak yang cari pasti kita siapin lah. Kita jangan sampai habis, malah nggak boleh habis. Jadi harus ada cadangan lah ya, spare buffer gitu ya, buffer stok ya. Jadi kalau misalkan memang udah dilihat udah mau habis nih ya kita harus siapin lagi. Oke. Nah, komunitasnya ini lu ada support juga ke mereka atau lu hanya nimbrung pada saat event-event? Kita untuk komunitas sih kadang-kadang kita ikutan juga ya, mungkin ada acara nobar mungkin One Piece ya kita juga bisa support juga buat kadang-kadang kita giveaway hadiah dan juga kita juga ngajak customer kita untuk nobar juga. Nobar itu kan kita ajak customer kita mau ikut nggak nih kumpul teman-teman satu hobi nih gitu untuk kita nonton bareng. Kadang-kadang kita juga ada sediain kita ajak cosplayer juga, jadi customer kita juga bisa foto bareng sama mereka. Oh pada saat nobar belum tentu mereka pada cosplaying tuh. Kalau misalkan nggak ada produk, kalau misalkan nggak punya cosplay, ya silakan dong, boleh dong nonton dong. Cuman kalau dari My Hobbiton, biasanya kalau kita ngajak customer cosplay, kita juga ngundang juga ada cosplayernya. Yeah. Karena buat cosplay itu effortnya gede juga loh, kok. Harus persiapannya, harus make upnya segala gitu ya. Dan itu hebat banget kalau menurut aku sih yang orang yang cosplay itu. Berusaha maksimal banget ya. Effortnya gede. Walaupun kadang-kadang mungkin mereka sebel kalau misalkan di mall tuh dibilangnya cuman Naruto, Sailor Moon gitu ya, kadang-kadang ya orang kan tahu ya. Cuman buat saya pribadi sih cosplayer di Indonesia ini udah keren-keren banget sih semuanya sih. Gue sering ngeliat di mana-mana gitu kan, suka ada pas event-event atau di TV gitu kan ya, atau kadang suka ada iklan, itu mereka gila all out banget. Pernah gue ikut event-event Jepang juga, dulu kan kita ada support perusahaan Jepang lah ya,
mereka bikin event dan ada dalam itu cosplaying juga. Dan gue surprise banget mereka sampai bikin barang-barangnya itu kadang kan nggak bisa dibeli tuh ya. Oh iya. Pakai mereka mesti bikin dicat sendiri, dan terutama juga rambut gitu kan, rambut mesti dicatnya sampai kayak gimana, sampai berdiri jagrik nggak bergerak, itu luar biasa banget gitu loh. Iya, kalau misalkan yang di My Hobbiton sih kita banyakan sih bentuknya yang fashion cosplay gini ya, yang istilahnya kain gitu ya, yang bisa dipakai daily. Cuma kalau misalnya yang Kodani bilang tuh mungkin dia namanya armor gitu ya. Oh, itu armor. Cosplay property, dan itu mungkin tipenya armor, biasa kayak robot gitu ya, atau enggak mungkin semacam Pedangnya, senjatanya gitu ya. si Iron Man gitu ya. Iron Man itu oke. dia semua itu sebutannya armor sih, pakai busa hati. Oh, lu nggak support itu ya? Dulu kita ada kerjasama sama makernya aja. Jadi kita ada yang masuk nih, dia perlu apa, jadi kita ada makernya sih waktu itu. Oke. Nah, lu kalau kayak begini nih, pernah ngadain event sendiri nggak? Ngadain event sendiri pernah, tapi zamannya masih kuliah ya. Zamannya dulu kita masih kuliah, jadi saya sama pasangan, dulu kita memang hobinya Jepang juga. Jadi kita pernah bikin event juga bareng di kampus itu. Jadi ketua sama wakil ketua gitu, kita sama-sama. Oke. Dan kita bikin event, ya oke, rame juga sih di Senayan ya waktu itu ya. Dan di situ juga kita juga masih baru-baru pertama kali jualan, dan di situ juga pecah juga sih kita penjualannya. Oke juga. Oke. Kenapa nggak bikin lagi kalau kayak gitu? Makanya kita lanjut. Waktu itu kan eventnya event kuliah ya, jadi human resource-nya juga banyak gitu. Kalau misalkan sekarang belum pernah sih, belum pernah coba lagi sih. Bisa Mungkin- kerja sama dong sama mereka Mungkin dong. bisa ya mestinya ya. Iya, apalagi kan emang lu ada cuan juga di sini kan, masa beda-beda. Ya itu awalnya ya paling ya. Itu awalnya. Kalau sekarang kan memang udah kelihatan nih, emang lu mau bisnis di sini udah 18 tahun kan bisnis kan ya. Kalau setahu gue sih kemarin-kemarin ada beberapa narasumber kita juga datang sini ngobrol, mereka untuk meledakin sesuatu sih bikin event. Dia bikin event Bikin sendiri. Ya. event. Palingan sih kita eventnya jadi event yang udah dari UI nih. UI biasanya juga dia ada event tahunan juga, namanya Gelar Jepang. Biasa kita juga support di sana, kita jadi sponsorship juga sih. Nah, jadi kita juga ada stand di sana. Kadang-kadang kita launching barang yang khusus memang di sana, biasanya gitu promonya. Bedante mau dong sponsorin. Yang mana? Kalau ada event-event lu kasih tau gue. Seru kayaknya, gue pengen tahu. Sama dari kalau di My Hobbiton sih kita juga ini ya, kita pengen ada experience juga dari customer gitu. Jadi kalau misalkan mereka belanja online maupun belanja offline gitu. Oke. Nah, kalau misalkan bulan Juli ini kita juga ada lagi temanya Tanah Bata. Tanah Bata itu jadi kita menulis wish kita, terus kita gantung di pohon gitu. Oh, oke. Nah, jadi kita pengen ada experience itu di toko offline gitu. Dan juga termasuk di toko, kalau misalkan ada pemesanan online juga kita selipin juga tuh apa namanya, kertas Tanah Batanya itu untuk mereka tulis. Dari experience yang mereka dapat sih kurang lebih sih positif ya. Dan juga setiap bulan kita jadwalkan memang experience-nya itu berubah-berubah sih. Berubah-berubah. Ganti-ganti. Lu hanya baru toko offline hanya baru di Gading Serpong aja nih? Sebelumnya kita memang ada toko offline juga yang ada di Permata Hijau, ada di Arta Gading sama di Alam Sutra. Tapi semenjak pandemi kemarin kita stop tuh sewanya, jadi kita fokus aja ke online. Dan sampai sekarang kita jadinya dari semua pengiriman dan juga pemesanan itu dari headquarter aja yang di Gading Serpong sini. Oke. Tapi yang di Gading Serpong juga kita udah open for public sih sekarang sih. Jadi udah bisa udah datang, asalkan masih pakai masker dan patuhi protokol aja deh. Di Gading Serpong di Ruko Medrisio. Di Ruko Medrisio 3. Medrisio 3. Jadi welcome ya. Kalau kemarin gue datang juga susah ya. masih close for public. Ya, kalau Iya, sekarang udah terbuka. Sekarang sih kita udah boleh mampir lah ya. Nah, ini barang-barangnya gue pengen tahu nih. Ini kacamata, gue baru lihat kacamata dipencet. Kacamata Bisa nyala. ini dia sangat menarik ya sebenarnya, kalau misalkan di animasi Jepang ya, di anime itu biasanya kalau misalkan ada sesuatu yang menarik, karakternya itu akan naikin kacamata terus bersinar gitu.
Dan ini juga tersedia juga nih di My Hobby Town. Kemarin juga sempat viral juga gara-gara ada yang posting juga di TikTok ya. Aha. Thank you banget tuh yang udah posting. Jadi kalau misalkan ini kita pakai begini, kalau kita pencet nih kita bisa bilang Subarashi gitu, artinya menarik gitu. Jadi kalau misalnya dipencet dia nyala ya. Langsung nyala ya. Itu nggak kelihatan ya? Kasih lihat dong, kasih lihat dong. Kalau misalkan dari dalam, belakangnya nggak kelihatan. Kalau dari dalam nggak kelihatan, kita ngelihatnya pakai mata hati aja jadinya. Iya. Habis Subarashi jangan lupa dicopot, jalan lagi baru jalan gitu ya. Cuman di karakter-karakter anime kayak Conan ya, mungkin Conan tahu ya. Tahu. Nah, Conan juga dia suka tuh pakai kacamata yang apa? Kayak kalau ketemu ide atau apa gitu, kacamatanya jadi nyala semua gitu. Ini impor atau Impor. Impor. Kalau ini impor ya. Berapa duit kayak ginian? Kalau kita ada dua macam ya. Yang ini yang versi yang bagusnya, ada juga yang versi murahnya. Yang ini harganya sekarang sih 210. Kalau yang versi murahnya dia 175, beda dikit ya. Oh, oke, beda dikit ya. Beda Itu dikit. beda yang nentuin apa? Bedanya yang bagus ini dia lebih sensitif ya. Lebih mudah nyalanya dan juga cahayanya lebih terang ya. Cahaya lebih terang. Oke. Nah, ini kalau kayak gini, dus-dusnya lu bikin sendiri ya? Kalau dus ya kita ada temanya ya sebenarnya ya. Tema-tema. Jadi kalau misalkan di My Hobby Town itu kita pengennya tuh staff, customer, vendor gitu semua enjoy gitu. Jadi kita salah satu slogannya itu adalah enjoy otaku life ya. Jadi juga kita pengen, contohnya ini ada karakter nih yang lagi rame juga kemarin, namanya Marin Kitagawa. Dia juga hobinya cosplay dia. Ini orang bener, Marin Kitagawa. Marin Kitagawa anime dari karakter anime. Jepang. Oke. Tapi dia cosplaying juga gitu ya? Animenya itu tentang cosplay, tentang membuat cosplay. Oh, oke. Iya. Terus dia juga, aku juga suka nih slogannya, dia bilang dia sangat suka melihat orang yang bahagia melakukan sesuatu yang mereka cintai gitu. Kayaknya sih cocok banget lah sama My Hobby Town gitu. Lalu ambil quotes-nya diambil. Iya. Bahasa Jepangnya gimana, lu bisa nggak? Waduh, harus buka contekan dulu. Tapi dia ngomongnya Jepang kan aslinya kan? Jepang dong. Yang terjemahin dari, tapi kalau udah nonton Netflix mah udah kelihatan sendiri gitu ya? Iya, udah ada. Ada Udah terjemahan. ada teksnya. Oh, ini juga sama, box-boxnya. Ya ini Argato boxnya Ford mungkin Ring. kalau boleh nih kita coba buka nih ya. Ya. Di boxnya juga ada experience-nya juga ya, karena di sini kan box of joy ya. Jadi kalau misalkan dibuka, sebentar ya. Kalau yang ini ada Cerita. bukan cerita, ini Oh, bukan kayak cerita. word search ya, tapi word search-nya untuk Oh. waifu dan husbando gitu. Jadi ada karakter yang anime perempuan sama laki-laki gitu. Jadi kita word search di sini sih. Oh, oke, Buat nice. experience juga. Jadi boxnya juga jangan dibuang gitu ya? Iya, boxnya Bisa buat ya ada main-main fungsinya juga lah ya. gitu ya. Ada fungsi lainnya gitu supaya dia enjoy. Dan juga mestinya sih nanti akan berubah-berubah sih di dalamnya itu. Nanti experience-nya juga ada mau berubah. Oh, ada macam-macamnya juga ya, bukan cuma itu ada doang ya, macam-macam juga. bukan word search saja. Bukan word search saja. Oke. Last question, bos. Menurut lu bisnis begini untuk anime, untuk cosplaying gitu long lasting gak sih? Kalau dibilang long lasting ya, yang pasti sih karena dia berubah terus. Nah itu agak-agak capek juga sih sebenarnya kita mau ngikutin ya. Cuman kalau cosplay sih, menurut gue pribadi sih kayaknya sih masih panjang sih umurnya. Asal kita ikutin trennya. Asal kita ikutin trennya benar. Tapi kan tren, kalau gue lihat kan tren kayak sekarang Ultraman dinaikin lagi kan. Ultraman zaman dulu banget gue gitu dinaikin lagi. Cuma memang ada beberapa karakter yang gue tahu zaman kecil deh, Lion Man, Megaloman nggak ada tuh. He-Man ya yang di remake lagi ya. He-Man ada lagi ya kan? He-Man di remake lagi tuh sama di Netflix ya. He-Man ada lagi ya, kan tapi kemarin nggak terlalu meledak juga kan ya. He-Man. Cuman yang film-film lama sih memang kadang-kadang dimunculin lagi. Ultraman kan yang sekarang nih beda ya, dia udah memang kayak anime 3 dimensi tuh, yang baru nih yang di Netflix. Terus juga kemarin juga ada Voltron juga di remake lagi gitu ya. Oh, mulai kesana lagi balik lagi ya. Cuman ya menurut saya sih cosplay sih memang hiburan yang masih panjang sih, masih long lasting sih sebenarnya. Oke. Berarti kalau misal kayak gue pakai baju kayak begini ke cosplayan di Jepang-Jepangan nggak dikatain norak juga itu? Aneh nih orang itu nggak?
aneh atau norak itu sebenarnya tergantung perilakunya ya. Kalau misalkan memang malah kayak gini cuman hobinya malah dorong-dorong orang gitu ya. Nah, itu baru aneh tuh. Cuman kalau misalkan memang into karakter ya, misalkan mau jadi Cugeliang misalkan gitu ya. Nah, kayak gini-gini gitu ya. Iya pasti ada yang minta foto nanti malah kok. Oh, gue bisa taruh itu dong, box. Iya terserah sih kalau mau taruh box ya. Cuman kan di sini kan Atau QR code sekarang, beda. oh gitu. QR code. Ya kalau misalkan di event mau begitu sih kayaknya sih nggak boleh lah ya kok ya. Karena itu kan kayak dia mau buka lapak istilahnya gitu kan ya. Nggak boleh lah. Palingan kalau mau diajak foto kadang-kadang sih kalau kita nge-share ininya kita share kartu nama atau mungkin malah sekarang nih banyak yang rame juga malah dari si cosplayer itu kadang-kadang suka ngasih hadiah ke orang yang fotonya. Mungkin kasih permen atau kasih apa gitu ya. Terbalik ya. Jadi kalau zaman dulu kan mesti bayar gitu kan. Iya. Kalau ini malah dikasih gitu ya. Karena udah pernah cosplay belum kok? Ya kayak begini aja gua. Nah, coba ke event pakai deh. Karena ada kemungkinan nanti malah ketagihan. Gitu ya. Karena setelah kita cosplay gitu ya, kadang-kadang kalau event kita juga suka bikin ini ya, suka bikin video juga kadang-kadang ya. Kita wawancara juga ke cosplayernya gitu. Setelah cosplay apa sih yang kamu rasakan gitu kan? Kita juga ada. Ya mereka sih bilang kita jadi lebih pede gitu kan. Juga jadi lebih punya banyak teman. Dan biasanya abis event itu kita nyari-nyari gitu, yang foto sama kita tuh siapa aja sih gitu. Kadang-kadang kita dikoleksi. Iya, kadang-kadang makanya itu kita seneng sama orang yang foto bareng sama kita gitu. Dan nanti jadi foto-fotonya kita ambil juga. Oh, nice. Suruh tag ke kita punya IG gitu ya. Iya, makanya mereka kasih kartu nama tuh. Kartu nama ini nanti tag gue ya misalkan gitu. Jadi kayak portfolio juga ya. Kayak gitu ya. Okay. Cobalah. Kalau misalkan bingung kostumnya nggak ada, ya udah ke Mayobitan aja dulu. Oke. Ya udah. Oke. Kalau kayak begini jualan ini kan barang-barang trendy ya, trending fashion gitu kan, sesuai dengan kita punya ekspektasi karakternya itu harus seperti apa. Pada saat mereka belanja sama lu nih, customer nih, pernah nggak ada yang ngoceh-ngoceh, oh ini kenapa nih begini, kenapa begitu, komplain kayak gitulah, ada nggak? Yang namanya komplain ya, yang pasti sih kita di My Hobbiton kita pengen memberikan yang paling baik ya buat customer gitu. Tapi ya ada aja lah yang namanya komplain itu pasti masuk gitu ya. Salah satunya sih yang biasanya untuk yang generasi sekarang nih memang dia sukanya yang generasi instan ya. Jadi kadang-kadang nih gue udah transfer nih barangnya maunya tuh langsung sekali kedip plek langsung ada gitu di depan dia gitu. Ya gimana ya kan kadang-kadang juga mereka juga kirimnya paketnya pilihnya yang ekspedisi yang hemat gitu ya dan berharap cepat. Dan juga ada juga yang namanya ada hari Minggu kan kita libur gitu ya. Kadang-kadang sih komplain yang masuk sih seperti itu sih. Apa barangnya nih kok nggak nyampe biasanya gitu. Dan juga kita juga udah sertakan detail-detail barang gitu ya. Tapi apa mungkin ada yang miss, ada yang nggak kebaca, jadi ukurannya salah gitu ya. Cuman kalau di kita sih kita udah sampaikan ya. Jadi ya memang harus hati-hati nih buat memang yang hobinya belanja online ya harus dilihat juga ya, harus diukur-ukur juga ukurannya gitu sih. Kalau dari kualitas nggak pernah ada yang komplain? Kalau dari kualitas kita sih ada QC-nya, cuman kadang-kadang mungkin ada yang miss lah ya gitu ya. Kalau misalnya memang orangnya memang yang serba perfeksionis gitu, makanya juga saya juga bilang kalau misalkan emang kakaknya banyak perhatiannya, banyak detailnya, boleh silakan datang aja ke shop kita dan silakan dipilih sendiri dan dicek sendiri biasanya gitu. Kalau ada yang komplain dari figur juga kadang-kadang juga ada ya dari figur. Kalau misalkan yang figur ori kita bisa bantu juga untuk contohnya kemarin ada figur yang parts ini nih patah misalkan gitu ya. Jadi kita coba bantu juga ke pihak Jepang, lalu kemarin sih ya mereka ganti gitu ya yang patahnya. Asalkan prosedur
unboxingnya lengkap. Oh, ya kadang suka main Pasti- sembarangan, pasti sih kita- komplain tapi nggak pernah ikutin prosedur ini ya, nggak pernah di videoin ya. Kalau misalkan memang prosedurnya lengkap, kalau misalkan ada masalah komplain gitu, pasti sih kita ganti sih. Oke. Tapi kalau yang gue pikirin tuh kalau komplain misalnya kok di foto seperti ini aslinya datangnya beda, pas gue pakai juga beda gitu. Itu ada kayak gitu kan? Kalau kita sih semua real pic ya. Real Walaupun foto-fotonya kadang-kadang pasti mereka juga minta real pic dong biasanya kan gitu ya. Tapi yang udah real Foto kita sih udah real pic gitu, nggak tahu apa mungkin saking bagusnya sampai menurut mereka bukan real pic gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang mereka minta real pic ya kita kasih real pic yang memang barangnya tuh yang apa Begitu. berantakan gitu. Iya, iya. Nah buat mereka itu real Baru pic real gitu. pic gitu ya. Padahal kalau di kita sih barangnya real pic kok. Oke. Oke. Nice banget, gue bisa belajar mengenai cosplay. Gue udah ngundang berapa lama ya? Baru nongol sekarang gitu ya. Tapi really appreciated Han. Bener-bener gue pengen belajar banget tentang cosplay karena gue juga suka gitu kan ya. Gue juga suka tapi bukan ke arah Jepang karena waktu itu sempat missing kan. Tadi gue udah cerita sempat missing. Kok berhenti dari situ nggak sampai habis. Terus gue nonton di mana lagi gue I don't know gitu kan. Dan akhirnya sibuk dengan kerjaan dan ya udah. Tapi kalau cosplaying sendiri dengan karakter-karakter gue juga suka gitu loh. Nah, makanya di sini banyak belajar. Nah, kalau misalnya online shopnya di marketplace semuanya ada. Ada sih di Shopee ada, Tokped ada, Bukalapak ada, Lazada ada. Oke. Ntar IG-nya kita put di sini ya. Jadi Boleh. bisa langsung kontak langsung ke My Hobby Town ya. Kalau ada nanya-nanya. Oke. Seperti itu aja kali kira-kira kita obrolan kita ya. Nanti pokoknya kita kejarin nih bakalan ketemu nanti tanggal 30 31 Di Senayan Park. Senayan Park 30 31 Juli 2022. Ingetin lagi 2022 jangan lupa. Oke. Nah, sebelum terakhir kita ada salam Bedante, Bos. Salam Bedante seperti ini. B, tangan kiri yang Tangan kiri. bulat. Nah, yang tangan kanan yang lurus. Ya, ini Bedante, salam Bedante ke sini. Be fun, be cuan, be inspire gitu kan ke sini kan. Nah, kita pakai kacamatanya. Oke. Gitu. Ya, kamera itu, ntar. Siap. Oke. Lu nggak tahu ntar. Oh gitu. Bedante, be fun, be cuan, be inspire.